Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ulil Albab. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang jujur dalam muamalah. Dengan tujuan agar kita terbiasa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam muamalah atau jual beli. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dinamakan jujur dan apa yang dimaksud dengan muamalah. Nah, yang harus kita ketahui pertama adalah jujur. Jujur itu adalah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Umat Islam sendiri mewajibkan setiap umatnya untuk memiliki sikap tersebut. Karena sikap tersebut itu adalah sikap dasar bagi setiap umat Islam untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Jujur sendiri berasal dari kata as-siddiq yang artinya benar atau nyata, yang mempunyai lawan kata al-kizib yang berarti dusta atau bohong. Sedangkan muamalah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum tentang jual dan beli. Jujur sendiri sudah diterapkan dalam Al-Quran, sudah difirmankan Allah dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Perintah berlaku jujur juga ditegaskan dalam Al-Quran dan oleh sabda Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, wahai orang-orang yang beriman, wahai para pedagang. Beliau bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Itu menganjurkan kita untuk bersikap jujur, khususnya dalam hal perdagangan atau jual beli. Karena kalau kita tidak jujur dalam hal tersebut, itu akan menghancurkan umat Islam. Perintah jujur juga diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 152, yang artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Sampai di sini kita akan mengetahui tentang pentingnya adil dalam jual dan beli. Karena itu akan menghasilkan umat yang lebih baik pula. Selanjutnya tentang keutamaan sifat jujur. Sifat jujur sendiri adalah sifat umum yang harus dimiliki oleh setiap umat. Beberapa keutamaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kejujuran membawa kepada kebajikan. Khususnya dalam hal jual beli, penjual dan pembeli diberi kesempatan untuk berpikir, apalagi mereka sebelum berpisah. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah. Baliknya, apabila mereka menipu dan merahasiakan apa-apa yang harus diterangkan tetapi tidak diterangkan, maka akan terhapus keberkahannya pula. Jadi dari awal kita melaksanakan transaksi jual beli itu sudah harus disertai dengan sikap jujur yang diperjualbelikan dan harga yang diterapkan. Jujur mempunyai banyak sekali macamnya. Yang pertama ada jujur dalam niat dan kehendak. Artinya dari dalam hati sudah ada niat dan jujur dan diterapkan dalam perbuatan. Ketika kita sudah punya niat jujur, kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan. Artinya tidak cuma niat saja. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan ini mutlak harus kita miliki karena apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Artinya kita harus amanah kalau berhubungan dengan janji. Karena kalau kita sudah diberi amanah oleh seseorang, maka kita harus menyampaikannya dengan apa adanya. Artinya kita tidak menambahi ataupun mengurangi dari apa yang diamanahkan kepada kita. Lalu ada jujur dalam perbuatan. Kalau kita memang berbuat salah, maka kita harus mengatakan itu salah. Karena itu adalah perbuatan yang benar. Karena perbuatan yang jujur itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Lalu jujur dalam kedudukan beragama. Intinya kita harus memperhatikan
kedudukan kita dalam suatu agama, kalau kita memang tidak menguasai suatu materi atau kita tidak menguasai suatu kompetensi khusus, maka kita tidak perlu untuk mengunggulkan diri kita pada orang lain. Kita lihat kapasitas kita dulu. Kapasitas kita itu mumpuni apa tidak ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, kita seorang santri, kita tidak mungkin berperan sebagai seorang kiai ataupun sebaliknya. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan beberapa hal tersebut, ada beberapa poin yang harus kita ambil dari bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perilaku jujur itu membawa kita ke surganya Allah. Yang kedua, karena kita bersikap jujur, kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Karena kita punya sikap yang amanah, kita dapat dipercaya oleh orang lain untuk diberikan amanah kembali. Lalu kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, karena orang yang jujur itu pasti dinilai baik oleh orang lain. Yang selanjutnya, perilaku jujur membawa ketenangan. Kalau kita bersikap jujur, berbicara jujur, berbuat jujur, itu tidak akan membuat hati kita gundah gulana, tidak akan membuat kita galau. Artinya kita akan tenang dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Lalu terhindar dari sifat munafik. Kalian paham kan sifat munafik itu apa? Munafik adalah sikap yang sangat bertentangan atau sangat dibenci oleh Islam. Karena sifat tersebut itu dekat dengan kekufuran. Lalu ketika kita sudah jujur nanti, ketika kita sudah di surga, kita akan dikumpulkan dengan para nabi. Karena sikap jujur itu sangat diunggulkan. Selanjutnya dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang jujur pula. Artinya kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur dan bersama dengan Nabi di surganya Allah nanti. Jadi intinya adalah sikap jujur harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah. Karena dalam hal muamalah melibatkan banyak orang. Kalau kita bisa bersikap jujur, maka itu akan membawa keberkahan kepada jual beli yang kita laksanakan. Kalau kita bisa membawa keberkahan dalam jual beli, maka itu akan mendatangkan rezeki yang halal, yang akan membawa keberkahan pula kepada keluarga maupun orang lain yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Jujur merupakan hal mutlak yang harus kita terapkan, tidak cuma dalam muamalah, tetapi dalam semua perbuatan, semua perkataan, semua hal yang akan kita lakukan, baik sendiri maupun pada orang lain. Terima kasih. Itu adalah pemaparan sedikit tentang jujur, khususnya dalam muamalah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terhadap kejujuran dalam muamalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.